Ya, hari ini sama siang aku datang di Mandor Bejuan. Aku ketemu bapak ini, Iya. namanya Puncak Suarman. Uca Soeman. Iya. Penjelasan kali, aku pertama kurang jelas, putus-putus. Aku ulang 2 kali datang lagi. Nah, dia ulang lagi kasih aku tahu sampai habis. Ya. Nah, aku udah terima Baiklah, kasih. terima kasih. Selamat siang Bapak Kian Chung Loi. Tiang Chung Loi telah sampai di makam Juang Mandor dan kita sama-sama untuk melihat Minta relief penjelasannya. di belakang ini ada relief yang menggambarkan tentang peristiwa pembunuhan massal oleh tentara Jepang. Baik, Ayo. kita ke sana. Nah, jalan terus. Ya. Ayo ikut. Ya. Jangan dekat-dekat sini ya. Dekat ya. Kita menuju ke relief ya. Ini relief dibuat tahun 1977 oleh insinyur dari Akademi Seni Rupa Yogyakarta. Ini gambar pertama ini. Nah, kita perlu ketahui bahwa tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 terjadi Perang Dunia Kedua dan tentara Jepang menguasai dengan Jerman seluruh dunia, dikuasai oleh Jerman dan Jepang, dan bagian timur dan bagian Asia Timur dikuasai oleh tentara Jepang, dan tentara Jepang sampailah ke Kalimantan Barat, dan di sini tindakan perbuatan tentara Jepang ini sangat biadab di luar batas-batas kemanusiaan, dan tentara Jepang yang paling memprihatinkan ya ini wanita-wanita muda cantik diambil, diperkosa, harta kekayaan yang bernilai ekonomi tinggi seperti emas, intan, berlian diambil paksa, dan sebagai yang melawan disiksa dan dianiaya. Lalu di sini ada seorang dokter Rubini itu yang nepuk dada ya. Itu dokter Rubini waktu itu dia dokter di Mempawah, dan beliau mendirikan rumah sakit Rubini di Mempawah, rumah sakit dokter Rubini di Mempawah. Sampai saat ini rumah sakitnya juga makin besar yang mendirikan dokter Rubini, dan dokter Rubini ini pada saat melayani pasien di prakteknya itu banyak ditemukan masyarakat Kalimantan Barat yang korban penganiayaan tentara Jepang, yaitu pemerkosaan dan penganiayaan fisik lain-lain dan sebagainya, dicatat oleh dokter Rubini di rekam mediknya dan dijadikan dokumen. Setelah ada penemuan itu, dokter Rubini mengundang raja-raja ya, tuh raja-raja, tokoh masyarakat seperti orang Tionghoa ada juga di situ. Tuh yang sipit matanya itu orang Tionghoa itu tuh. Yang tengah, nah ya, nah juga Yang peniadak yang mana? ya, Yang peniadak. nah nanti, nah ya. jadi di dalam rapat ini dokter Rubini menjelaskan tentang temuan-temuan di Kalimantan Barat, banyak wanita-wanita yang diperkosa dan harta kekayaan dirampas dengan cara tidak berperi kemanusiaan. Jadi dokter Rubini menyampaikan dan mengundang di satu tempat rahasia di Pontianak, dihadiri oleh para raja-raja, oleh para panglima perang tuh, panglima daya, panglima kerajaan, untuk mengadakan satu pertemuan rahasia, dan beliau sepakat raja-raja semua bahwa kita tidak boleh dibiarkan dengan tindakan perbuatan tentara Jepang, harus segera dilawan dengan segala kekuatan yang ada. Atau senjatanya itu masih tradisional sudah ya, ada pedang, ada tombak, ada mandau ya. Jadi cuman sangat disayangkan di dalam rapat tersebut ada pengkhianat tuh yang bisik-bisik tuh. Kasih tahu. Tuh yang bisik-bisik tuh. Ada pengkhianat. Jadi tentara Jepang ini menerima informasi dari pengkhianat ini, hasil rapat ini disampaikan ke tentara Jepang. Yang akhirnya tentara Jepang merasa terancam, lalu penculikan pertama adalah Dr. Rubini. Jadi ada 4 target yang diambil, dibunuh secara bertahap selama 3 tahun. Yang pertama raja-raja, yang kedua tokoh agama, semua agama,
dari mulai Islam sampai animisme. Kiai, ustadz, pendeta, pastor, biksu dan sebagainya diambil. Target yang kedua adalah tokoh agama ya. Yang pertama raja-raja, yang kedua tokoh agama, yang ketiga tokoh masyarakat yang pintar-pintar, dan yang keempat tokoh ekonomi yang kaya-kaya. Karena banyak yang kaya-kaya itu suku Tionghoa, akhirnya suku Tionghoa yang kaya-kaya di Pontianak itu diambil semua. Di seluruh Kalimantan Barat dibawa ke sini, dibunuh selama 3 tahun, dari tahun 42 sampai dengan 45. Nah, ini Tugu Garuda ini bukti saksi bahwa di sini ada 2 jenazah yang dipindahkan dari makam raja dari nomor 10 tadi untuk perwakilan di sini karena jauh ke tempat penguburan. Di sini ada 2 jenazah tuh di belakang itu. Ya? Bukan, ini dari keluarga kerajaan. Dan pada saat dipindah ke sini dia masih utuh mayatnya, ya nggak hancur. Nah jadi ada tulisan tuh. Udah diambil. Udah, tidak cukup sekedar Anda kenang, tapi kuharap teruskan semangat juangmu untuk memerangi segala bentuk penjajahan. Jadi yang sifatnya penjajahan adalah jahat yang harus diperangi. Ya. Nah ini udah menuju ke pembantaian massal di dalam ini. Ada 10 makam di dalam. Nah ini diangkut dan dibikin lubang. Setelah dibikin lubang dia dibariskan, dipancung oleh samurai dan langsung ditumpuk di satu lubang. Ada 10 lubang di dalam itu. Jadi 10 lubang itu yang sekarang menjadi 10 barak makam yang dibangun oleh Sultan Hamid II, karena yang hidup raja hanya satu. Saat Sultan Hamid II mau dijemput, waktu itu dia tidak ada di Pontianak, dia bawa istrinya ke Belanda. Kebetulan istrinya orang Belanda. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Nagasaki, Hiroshima dibom atom oleh tentara Amerika dan berakhirlah Perang Dunia ke-2 dan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu Amerika dan lainnya. Dan akhirnya tentara Jepang yang ada di Kalimantan Barat ditarik mundur ke kapal samudra, kapal perang di samudra, dan inilah di perjalanan dicegat oleh pasukan Panglima Daya dan Panglima Kerajaan. Sebagian tentara Jepang dibunuh di perjalanan, tidak semuanya sampai ke Jepang. Nah, demikian untuk singkatnya, ya. Silakan. Video-video. Di situ omongnya berdua, foto masih jalan. Ya. Nah, aku kedua kali. Nah, silakan. Ya. Datang sini, aku jelasin lagi gitu. Terima kasih Ya, Cek Jumloh. ya, silakan. Saya sudah selesai. Ini foto berdua. Vero